Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai pada pertemuan ke-8 mata kuliah Ulumul Quran. Nah, karena evaluasinya belum sampai ke saya, ketika saya rekaman ini, jadi saya lanjutkan metode seperti ini dulu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas salah satu ilmu Al-Quran Maki wal Madani, atau kalau letternya ya yang ayat-ayat yang makiyah atau ayat-ayat yang madaniyah. Nah, apa itu ayat-ayat makiyah dan madaniyah? Ulama membagi pengertian atau pembagian antara maki dan ada yang membagi dari maki wal madani itu min hasbi zamanin nuzul atau waktu turunnya ayat. Jadi kalau makiyah, ayat-ayat makiyah itu adalah turun qoblal hijrah wa ingkanat bi ghairi Makkah. Jadi kalau makiyah itu turunnya sebelum hijrah Nabi walaupun turunnya tidak di Makkah. Nah, ini kalau yang membaginya min hasbi zamanin nuzul. Kalau madani, ayat-ayat madaniyah berarti ayat-ayat yang turun setelah hijrah walaupun turunnya tidak di Madinah. Nah, seperti itu. Kemudian pembagiannya ada yang min hasbi makanin nuzul, tempat turunnya ayat. Nah, kalau tempat jelas ya, kalau makiyah berarti manazala di Makkah. Jadi apa ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, daerah-daerah sekitar Makkah. Kalau yang madani berarti turunnya di Madinah dan sekitarnya. Nah, kemudian ada juga yang membaginya dengan mukhotabnya. Dengan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara kepada siapa, gitu ya. Nah, itu kalau makanah khitoban li ahli Mekah berarti dia makiyah. Kalau khitobnya li ahli Madinah berarti madaniyah. Jadi untuk membedakan ayat-ayat ini maki dan madani itu bisa dilihat dari ketiga hal. Min hasbi zaman, makan sama mukhotob. Jadi dari waktu turunnya, kemudian tempat turunnya, dan khitobnya kepada siapa. Nah, tapi nanti dalam ayat-ayat Al-Quran tidak sesederhana ini gitu ya. Karena ada banyak Al-Quran yang ada banyak masalah atau ada banyak yang misalnya ayat-ayat ini turunnya di mana atau ini ada beberapa poin atau ada beberapa pembagian yang di luar tiga ini ya. Nah, mana lebih Makkah itu jelas ya, berarti ada ayat-ayat yang turun di Makkah, berarti dia disebutnya dengan makiyah. Nah, kadang surat kalau dalam Al-Quran ya, kita melihat dalam Al-Quran itu biasanya kan sudah ada Al-Baqarah Madaniyah, terus Ali Imran Madaniyah. Nah gitu ya, sudah ada kayak gitu. Apakah itu satu surat semuanya dihukumi madani? Sebenarnya ketika mau memakai istilah surat Al-Baqarah itu madaniyah, itu adalah aglabiyahnya atau kebanyakan surat di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ayat-ayat madaniyah, baik dari segi zaman, makan maupun mukhotabnya. Jadi kebanyakan mayoritas ayatnya Al-Baqarah kan panjang ya, jadi ada ayat-ayatnya yang sebenarnya turunnya di Makkah atau sebenarnya dia masuknya ke ayat makiyah, tapi karena aglabiyahnya atau kebanyakan ayat dalam satu surat tersebut adalah madaniyah, maka satu surat itu akhirnya disebut dengan madani. Ali Imran juga seperti itu. Dan ketika kita mau melihat surat-surat dan dihukumi maki atau madani, itu artinya adalah sebagian besar ayatnya turun di Makkah atau madani. Nah, seperti itu. Di sini ada manuzila bil Makkah, manuzila bil Madinah, itu jelas ya, tidak ada perbedaan makhtilafa fihi. Nah, jadi ada yang berbeda, ada yang ini itu madani atau maki. Nah, gitu ada. Contohnya ada di yang ikhtilafihi itu ada 12 surat.
Nah, kalau di Madani itu ada 20 surat ya, kalau ini penghitungan ulama ya. Yang surat-surat Madaniyah itu ada 20 surat. Nah, kalau yang Makiyah sama Madani, kalau yang mukhtalaf fihi, yang berbeda, ulama berbeda itu ada 12 surat. Nah, ada Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, itu banyak sekali ya. Kemudian ada yang ayat makiyah, visuar madaniyah. Nah, jadi dia ayat-ayatnya makiyah, tapi di dalam surat yang dihukumi madaniyah. Jadi ketika seperti saya jelaskan tadi, ketika menghukumi sebuah surat itu adalah diambil aglabiyahnya, ayat-ayatnya banyak yang madaniyah atau makiyah. Kalau banyak yang madaniyah berarti surat ini adalah madani. Kalau banyak yang makiyah berarti makiyah al-maki. Jadi ada ayat-ayat yang sebenarnya makiyah di dalam surat-surat madaniyah. Nah, kemudian ada yang ayat madaniyah visual al-makiyah. Jadi ayat-ayatnya itu dihukumi madani secara ayat, tapi dia ada di dalam surat yang dihukumi makiyah. Nah, ada juga yang manuzila di Makkah wa hukmuhu madani. Itu ada nuzilat di Makkah, ada surat Al-Hujurat itu turunnya itu di Makkah Yaumul Fathi, tapi dihukumi madaniyah karena turunnya adalah ba'da hijrah. Nah, jadi ketiga hal ini, ketiga pembagian Maki dan Madani menurut versi ulama itu bisa disatukan. Kalau misalnya turunnya di Makiyah tapi kok ba'da hijrah, berarti penyebutannya adalah al-ayat mana tadi, manuzila bi Makkah wa hukmuhu madani. Jadi sebenarnya turunnya di Makkah, tapi turunnya adalah setelah hijrah. Nah, itu jadi tidak bisa dihukumi dia Makki atau madani, tapi manazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Begitu juga dengan manazala bil Madinah wa hukmuhu Makki. Jadi turunnya di Madinah tapi hukumnya makiyah karena sebelum hijrah. Nah, atau kalau yang manuzila bil Madinah hukmuhum maki itu kan berarti turunnya di Madinah. Oh, itu otomatis berarti Nabi ketika ada di Madinah ya, karena ayat itu turunnya di Madinah. Berarti otomatis itu setelah hijrah. Berarti kalau hukumnya maki mungkin khitabnya adalah untuk ahli Makkah. Nah, untuk musyrikin itu ahli Mekah itu secara khitab berarti. Nah, jadi itu tidak bisa dihukumi. Berarti itu menyatukan antara makan dan zaman nuzul dan mukhotabnya. Secara zaman setelah hijrah, secara makan dia turunnya di Madinah, tapi khitabnya untuk ahli Mekah. Berarti dihukumnya adalah manuzila bil Madinah wa hukmuhu maki. Seperti itu ya. Jadi ketiga pembagian ini bisa disatukan. Mayusbih nuzul maki fil madani, mayusbih nuzul madani fil maki, mahumila min Makkah ilal Madinah, mahumila minal Madinah ilal Makkah. Jadi kalau mahumila min Makkah ilal Madinah ya turunnya itu ketika dari Mekah perjalanan ke Madinah. Jadi turun ayat itu kepada Nabi itu ketika di Mekah. Tapi Nabi menyampaikannya itu di Madinah. Jadi dibawa ayat itu sebelum disampaikan kepada sahabat itu dibawa sama Nabi dari Mekah ke Madinah. Atau mahumila minal Madinah ilal Mekah. Jadi turunnya kepada Nabi itu di Madinah, tapi kemudian Nabi menyebarkannya atau menyampaikannya ketika di Mekah. Nah, itu ada ini ya beberapa pembagian yang disatukan antara pembagian min hasbi zaman, min hasbi makan dan mukhotob. Jadi itu tidak beda, tidak kontradiksi gitu ya. Jadi bisa disatukan. Kalau segi zaman dia segi zaman dia ngikutnya makiyah tapi segi mukhotabnya dia ikutnya madani, berarti ya manuzila bi Makkah wa hukmuhu madani, ya, seperti itu.
Kemudian kenapa kita harus mempelajari Makki wal Madani? Nah, itu sama kayak kita harus mempelajari asbabun nuzul. Jadi dalam menafsirkan ayat itu bisa diketahui ini objeknya kepada siapa. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan antara Makki dan Madani karena sosioculture masyarakat Mekah dan Madinah itu berbeda. Padahal kalau Al-Quran itu turunnya kan mengikuti ya tidak mengikuti ya menyesuaikan dengan untuk siapa ayat ini turun. Nah, jadi kita mengetahui asbabun nuzul, kita mengetahui ayat itu Makki dan Madani itu penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran karena seperti yang sudah kita jelaskan, saya jelaskan kemarin ya gimana proses menafsirkan Al-Quran agar sesuai dengan zamannya. Nah, kemudian selain penting dalam menafsirkan ayat, itu juga kita bisa mempelajari uslub Al-Quran yang bisa digunakan dalam dakwah. Karena uslub Al-Quran ini artinya adalah berbicara sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan objeknya. Nah, jadi ketika kita bisa menggunakannya dalam dakwah, kalau kita berdakwah itu ya sesuaikan dengan audiensnya, sesuaikan dengan kepada siapa kita berbicara gitu. Apakah kita harus lemah lembut misalnya atau kita harus lebih keras dan lain sebagainya. Itu adalah min hasbi siapa objeknya ya, siapa yang kita ceramahi. Yang kemarin saya contohkan, saya berbicara tentang ulumul Quran di depan jenengan sama mungkin di depan ibu-ibu pengajian akan beda yang dibahas, akan beda kosakata yang saya pakai gitu ya, akan berbeda logika yang saya pakai karena ini di jalur akademik, yang satu di jalur pengajian. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mempelajari uslub Al-Quran ini. Kemudian selain itu kita juga bisa mengetahui perjalanan kisah Nabi. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran yang dari segi nuzul ayat itu nanti akan indah sekali ya, kita bisa mengetahui urut ini ayat ini turun dulu, kemudian oh ini min hasbi Makkah, oh berarti ini perjalanan ketika Nabi masih di Mekah, kemudian sampai di Madinah gimana ayat-ayatnya. Ini untuk yang memang sudah paham usul Al-Quran, jadi ketika membaca Al-Quran itu sudah nggak perlu mikir lagi ya. Kalau kita membacakan ya masih sekedar baca tanpa tahu ini artinya apa, berkisah tentang apa, ini turunnya di mana. Tapi untuk yang sudah tingkatannya sudah tinggi membaca Al-Quran itu seperti membaca cerita, itu ya bisa bisa sangat mendalami gitu, karena dari situ, dari ayat Al-Quran itu bisa tahu oh ini loh perjalanan kisah Nabi dari ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi, kemudian ketika dakwah sudah mulai terang-terangan, ketika Nabi masih dimusuhi di Mekah, dan kemudian ketika Nabi sudah bahagia diterima di Madinah, ketika mulai pembentukan negara dan lain sebagainya, itu diceritakan di Al-Quran. Nah, itu tentang Makki Madani. Lanjutnya kita akan melihat perbedaan karakteristik Makki dan Madani. Ayat-ayat Makkiyah itu, yang ayat-ayat sajdah itu ulama memasukkan di ayat-ayat berarti dia kalau dia ada ayat-ayat sajdahnya itu dia Makkiyah. Kemudian Makkiyah itu khitabnya untuk manusia pada umumnya, kecuali ada dalam surat Al-Hajj itu adalah khitabnya ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya khitab untuk manusia pada umumnya itu memakainya adalah ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena ketika di Mekah itu kan memang awal dakwah ya, jadi belum banyak yang orang-orang beriman. Jadi ayat-ayatnya untuk semua manusia ya ayyuhan nas. Ketika menggunakan kata ya ayyuhan nas biasanya dia ayatnya Makkiyah. Kecuali pada dalam surat Al-Hajj itu Makkiyah, ada khitab yang tentang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kita balik lagi ke sana ya, ada satu surat yang dihukumi Makkiyah tapi di dalamnya ada surat-surat Madaniyah. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau Makkiyah itu menggunakannya ya ayyuhan nas karena memang belum banyak yang beriman. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu kan untuk orang-orang yang beriman.
Kemudian dalam ayat-ayat Makkiyah itu terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu. Kenapa ya? Sekali lagi karena di Mekah itu awal dakwah, jadi dilihatnya dan karakteristik orang-orang Mekah itu bisa masuk pengajarannya atau dakwahnya itu kalau dengan penggambaran-penggambaran. Makanya penggambarannya dengan panca indera ya, yang bisa dibayangkan oleh panca indera. Jadi dulu membayangkan kisah Nabi dan kisah umat terdahulu itu untuk menggambarkan kepada mereka yang musyrik. Dulu ada umat yang tidak percaya sama nabinya itu hancur, misalnya seperti itu. Atau juga untuk tasliyah kepada nabi, hiburan kepada nabi, karena dakwah di Mekah itu kan sangat berat ya, ketika nabi itu banyak ditolaknya ketika di Mekah. Jadi awal-awal dakwah itu sangat berat. Itu nabi diberikan kisah-kisah para nabi terdahulu yang sama beratnya kok. Nah, gitu istilahnya ya. Allah menghibur Nabi bahwa kamu tidak sendiri gitu. Nabi tidak sendiri dulu, Nabi terdahulu juga dibegitukan sama umatnya gitu. Jadi tenang saja, bahagia, badai pasti berlalu lah, istilahnya seperti itu. Kemudian ada kisah Adam dan iblis. Nah, yang biasanya kisah-kisah itu memang ada di surat-surat Makkiyah. Huruf tahajji kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Tahajji itu yang alif lam mim, terus yasin, nah gitu. Ain, sin, qaf kayak gitu ya. Itu huruf-huruf tahajji kecuali dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu aglabiyahnya adalah suratnya Madaniyah. Jadi kedua surat ini dihukumi surat-surat Madani. Nah, kemudian dari segi isinya, suratnya itu kalau yang surat Makkiyah itu masih ke dakwah kepada ketauhidan, ibadah kepada Allah, terus cerita tentang penetapan risalah Nabi, penetapan hari akhir, gambaran surga dan neraka. Ini dakwahnya masih ke yang meninggalkan karena di Mekah itu kan masih banyak berhala ya, masih sesembahannya masih banyak ya, jadi bukan tauhid ya. Jadi masih banyak sesembahannya. Jadi ketika Islam pertama kali turun atau ayat Al-Quran pertama kali turun itu ajarannya adalah tentang ketauhidan, meninggalkan semua berhala itu untuk mantep-mantep menyembah sama Gusti Allah. Nah, jadi yang didakwahkan masih itu, belum sampai ke hudud, belum sampai ke syariah-syariah yang detail. Kemudian penetapan risalah karena ketika itu kan mereka belum diutus seorang rasul. Jadi dalam ayat itu menguatkan bahwa nabi itu adalah utusan atau nabi itu diberikan risalah untuk berdakwah kepada umatnya. Kemudian penetapan hari akhir, surga dan neraka. Nah, itu mereka suka penggambaran-penggambaran, mereka suka iming-iming gitu ya. Jadi ketika sini lo masuk Islam, di Islam itu ada surga yang sebegini indahnya gitu, yang ada taman-taman banyak pepohonan, yang di bawahnya ada sungai jernih yang mengalir gitu. Untuk masyarakat Arab saat itu memang sangat indah karena mereka tinggalnya di gurun pasir yang tidak ada pohon-pohon indah, tidak ada air sungai yang mengalir gitu. Jadi itu untuk menarik hati, untuk mendakwahkan kepada orang-orang masyarakat Mekah untuk memeluk Islam. Nah, baru ada dasar-dasar umum syariat dan fadhailul a'mal. Jadi amal-amal yang fadhail, yang fadilah yang utama gitu ya. Jadi belum sampai ke hudud, belum sampai ke detail-detail atau belum sampai ke hukuman-hukuman gitu ya. Hukuman-hukuman ketika membuat hukum itu kan ada ikop-ikopnya, itu belum sampai ke situ. Penggambaran apa yang terjadi pada umat terdahulu yang ingkar. Nah, itu untuk menakut-nakuti. Kemudian tasliyah untuk beratnya dakwah Nabi. Nah, tadi ya ada kenapa dalam ayat Makkiyah itu ada kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Itu adalah untuk membuat takut orang-orang yang ingkar sekaligus untuk menghibur beratnya dakwah Nabi. Nah, ayat-ayat di Makkiyah itu cenderung pendek-pendek dengan penggambaran panca indera. Jadi ayatnya pendek, kuat, dan memakai kosam, memakai ayat-ayat kosam. Ayat kosam itu wawahi gitu ya, apa namanya? Kosam itu adalah sumpah, ayat-ayat yang sumpah. Jadi untuk menegaskan sebuah ayat itu kalau masyarakat itu menggunakannya kosam, wawahi dan lain sebagainya. Itu ya.
nyatanya cenderung pendek karena ya untuk dakwah naik panjang-panjang nanti yang mendengarkan sudah nggak mau mendengar lagi gitu. Jadi dibikinnya atau memang diciptakannya itu pendek-pendek. Nah, berbeda dengan karakteristik ayat Madani di mana ketika itu Nabi setelah hijrah turunnya di Madinah yang orang-orang Madinah itu sudah mendengar Islam dulu dari yang ada di Mekah. Dan sudah banyak orang Mekah kaum muhajirin yang ke sana yang itu otomatis sudah Islam dulu ya. Pengikutnya Nabi sudah banyak. Nah, jadi Islamnya pun sudah kuat karena di Mekah sudah lama. Kemudian makanya di ayat-ayat Madinah itu sudah ada ayat-ayat had atau had itu ya ayat-ayat tentang hukuman, tentang hukum-hukum ya, tentang batasan-batasan sebuah hukum. Nah, kemudian kalau di sini kalau dulu itu penyebutannya adalah umat-umat yang ingkar, ini adalah kaum munafik. Jadi kaum munafik itu kan ya orang-orang munafik itu kan yang tampak luarnya tidak sama dengan tampak dalamnya gitu ya. Jadi kayaknya Islam tapi ternyata tidak. Jadi sudah banyak yang menyelewengkan agama Islam. Nah, gitu. Jadi di sini disebutkan kaum munafik. Kemudian mujadalah ahli kitab. Nah, kenapa di sini? Karena orang-orang Madinah itu sudah lebih pinter. Jadi di sini digambarkan tentang bagaimana dulu ahli kitab itu mujadalah atau berdebat dengan nabinya gitu ya. Jadi digambarkan kalian kalau berdebat sekarang dulu juga pernah kayak gini gitu ya. Jadi itu mulai ada perdebatan-perdebatan terus digambarkan dengan mujadalah ahli kitab terdahulu. Dan mukhatabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu rata-rata ya karena memang sudah banyak yang beriman. Jadi itu sudah menggunakan kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Kemudian uslubnya adalah tentang ibadah, muamalah, mawaris, kaidah-kaidah hukum. Nah, jadi di sini sudah lebih dalam lagi tentang Islamnya. Kalau dulu cuma tentang ketauhidan dan dasar-dasarnya, kalau dasar syariah itu ya kan tidak boleh memakan harta anak yatim, misalnya gitu ya, yang banyak terjadi di Mekah atau sudah tidak ada perbudakan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Madaniyah ini sudah lebih dalam lagi tentang warisan, kaidah-kaidah hukum yang sudah lebih jelimet dan muamalah tidak ibadah lagi tapi sudah ditambah dengan pelajaran-pelajaran tentang muamalah. Mukhatabnya untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi dakwah kepada mereka yang masuk Islam dan penyelewengan mereka atas kitab mereka. Nah, ini tadi seperti yang di atas. Jadi digambarkan kalau dulu menggambarkan umat-umat yang ingkar, kalau ini menggambarkan umat-umat dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani gimana mereka dulu ngeyelan gitu ya, ngeyelan dan gimana mereka ngeyelan dan masuk ke munafik juga karena mereka mengakui sebenarnya kayak mengakui kitab yang diturunkan kepada mereka tapi akhirnya diselewengkan kitabnya itu. Nah, jadi itu penggambaran tentang mereka. Kemudian ayat-ayat cenderung panjang dengan penetapan syariah dan penjelasan tujuannya. Jadi kalau di Madaniyah ini ayat-ayatnya sudah panjang ya. Jadi karena membahas tentang syariah. Jadi syariah kan ya rada jelimet penjelasan dan tujuannya. Jadi dibuat ayat-ayatnya sudah panjang-panjang gitu. Berbeda dengan ketika Makiyah karena mereka masih awal-awal dakwah, jadi sebisa mungkin yang ringkas yang cepat gitu ya. Itu bisa kita pakai kalau kita misalnya mau dakwah atau mau ngisi ngaji ke nggak sampai ngaji ya. Misalnya kita mau sholat ngimami di daerah perkotaan misalnya ya. Traweh kok kita pakai 23 rakaat dengan menghatamkan 1 juz. Oh, saya yakin itu jamaahnya nanti bubar sendiri ya karena ya di masalah perkotaan itu waktu benar-benar berharga ya. Mungkin mereka lebih banyak ya pokoknya menjalankan kewajiban gitu. Jadi ya jangan panjang-panjang kalau di situ gitu. Ya cukup secukupnya saja. Mungkin kalau yang di perkotaan biasanya cuma 8 rakaat dan ayat-ayat pendek gitu. Berbeda kalau misalnya di pondok salafi. Jadi 23 rakaat mengatakan 1 juz ya masih banyak yang jamaahnya masih banyak karena hidupnya atau lifestyle-nya berbeda gitu. Jadi itu bisa kita pakai ya. Gimana Al-Qur'an itu dakwahnya adalah sesuai dengan yang didakwahi.
Nah, ini cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.